Selamat pagi, Pak Ivan dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang yang dipimpin oleh Ega Ahmad Fariza dan beranggotakan saya Darren Valerian, Raffi Akmal, Maulana Ali, Ranji Andiko, dan Muhammad Gazi Ali Asyari. Di sini kami akan menjelaskan mengenai program yang kami buat yaitu Food Ordering App untuk kantin GKU 2 ITB Jatinangor. Pertama-tama, kami akan menjelaskan deskripsi yang akan dijelaskan oleh Saudara Ranji. Oke, deskripsi sistem ini yaitu sistem ini dirancang untuk meningkatkan pengalaman pelanggan sekaligus mendukung efisiensi operasional di lingkungan food court. Aplikasi ini memungkinkan pelanggan memesan makanan dan minuman dari berbagai kantin secara langsung melalui perangkat mobil mereka tanpa perlu mengantri dengan antarmuka yang ramah pengguna dan fitur-fitur yang inovatif. Aplikasi ini bertujuan untuk mempercepat proses pemesanan, mempermudah pembayaran, dan menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih praktis dan modern. Fitur unggulan dari aplikasi yang kami bikin yaitu tampilan menu yang lengkap. Pelanggan dapat dengan mudah menjelajahi menu lengkap dari semua tempat, lengkap dengan harga, deskripsi makanan, dan pilihan jumlah pemesanan. Kemudian, pemesanan bersifat real time. Fitur ini memungkinkan pelanggan untuk melakukan pemesanan langsung melalui aplikasi yang secara otomatis diteruskan ke tenan terkait untuk diproses tanpa keterlambatan. Kemudian yang ketiga, pembayaran digital dan terintegrasi. Aplikasi mendukung berbagai metode pembayaran digital seperti e-wallet, kartu kris atau debit, kartu kredit atau debit, dan sistem kris, memberikan fleksibilitas maksimal kepada pelanggan dalam menyelesaikan transaksi. Sistem ini tidak hanya memberikan kenyamanan bagi pelanggan, tetapi juga membantu tenan meningkatkan efisiensi operasional dengan manajemen pemesanan yang lebih terstruktur. Terima kasih. Terima kasih Saudara Ranji atas penjelasan mengenai deskripsi program kami. Selanjutnya, tujuan yang akan dijelaskan oleh Saudara Gazi. Pada Saudara Gazi, silakan. Oke, jadi tujuan dibuatnya aplikasi ini itu untuk memungkinkan pelanggan memesan makanan secara efisien tanpa perlu mengantri dan memakan banyak waktu. Nah, jadi tujuan utamanya juga adalah memudahkan pelanggan dalam memilih memesan dan membayar makanan dan juga mengelola pemesanan yang masuk secara otomatis dan memberikan informasi status pesanan secara langsung. Selanjutnya, kami akan menjelaskan dekomposisi yang akan diwakilkan oleh Saudara Raffi. Oke, pada bagian ini yang pertama ada pemilihan menu. Dalam pilihan menu ini, kita akan menampilkan pilihan food court, tenan food court, atau kantin, dan menampilkan daftar makanan dan minuman yang tersedia pada masing-masing tenan tersebut. Lalu, pada selanjutnya ada bagian pemesanan menu. Pada bagian pemesanan menu, kita menyediakan opsi untuk menambah atau mengurangi item dalam pesanan. Dan itu memungkinkan pengguna untuk memilih jumlah setiap makanan yang akan dibeli atau dipesan. Selanjutnya, bagian pembayaran. Pada bagian ini, kita menyediakan berbagai metode pembayaran. Yang pertama ada pembayaran tunai, kris, m-banking, dan e-wallet. Lalu, pada bagian pembayaran ini, kita juga menghitung total dan menampilkan konfirmasi pembayaran. Jadi, kita akan menampilkan resi dari pesanan yang telah kita buat. Selanjutnya, kami akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari program kami yang akan diwakilkan oleh Saudara Gazi. Kepada Saudara Gazi, dipersilakan. Baik, untuk kelebihan dan kekurangan dari food ordering app yang kami buat, yang pertama tuh kelebihannya tuh adalah efisien dalam proses pemesanan karena kita tidak perlu mengantri dan tidak perlu memakan waktu lama. Lalu yang kedua, untuk memudahkan pelanggan melihat menu sehingga pelanggan tidak perlu berlama-lama atau menunggu untuk melihat menu setelah di depan kasir. Lalu yang ketiga, mengurangi kemungkinan kesalahan pesanan. Yang keempat, mempermudah transaksi. Dan yang kelima, lebih fleksibel. Akan tetapi, kekurangan dari food ordering app ini, yang pertama, aplikasi ini tuh sangat tergantung pada teknologi. Sehingga jikalau tidak ada jaringan atau sedang tidak ada listrik, itu aplikasinya bisa tidak jalan. Dan kedua, biaya pengembangannya yang
lebih memakan biaya dibandingkan dengan cara tradisional. Lalu yang terakhir ada risiko kebocoran data karena saat pembayaran kita secara tidak langsung harus memasukkan PIN untuk melakukan pembayaran. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai flowchart program kami yang akan diwakilkan oleh saya sendiri, Darren Valeria. Pertama-tama, customer akan menginput nama mereka setelah dimulai sebagai informasi pribadi. Setelah itu, mereka akan memilih nama food court yang ingin mereka pilih. Di sini kami menyediakan 10 pilihan food court dan mereka hanya perlu menginput nomor dan tidak perlu menginput nama dari food court tersebut. Setelah mereka menginput nomor food court, akan ditampilkan daftar menu food court yang sudah mereka pilih. Dari daftar menu tersebut, customer dapat memilih menu dari daftar menu tersebut. Menu yang mereka pilih akan masuk ke dalam keranjang belanja. Mereka akan menginput nama menu serta jumlah menu. Nanti dalam keranjang belanja mereka akan ditampilkan nama serta total harga. Nama menu didapat dari input nama menu yang ingin dipesan. Sedangkan total harga didapat dari jumlah menu yang dipesan dikalikan dengan harga menu yang terpilih. Setelah masuk ke dalam keranjang belanja mereka, customer akan ditanya apakah ingin menambah pesanan atau tidak. Jika iya, maka kami melakukan loop dan akan menampilkan daftar menu dari food court yang terpilih. Sedangkan tidak, customer akan ditanya apakah ingin menghapus pesanan atau tidak. Jika iya, maka kami akan kembali menampilkan keranjang belanja dan di sana customer dapat menginput nama menu yang ingin dihapus. Output dari keranjang belanja akan ada nama menu yang sudah dikurangi dengan nama menu yang dihapus, serta total harga yang sudah dikurangi dengan jumlah harga nama menu yang dihapus. Setelah itu, kami kembali menanyakan customer apakah ingin menambah pesanan. Jika tidak, maka kami akan menanyakan apakah ingin menghapus pesanan dan jika customer tidak ingin menghapus pesanan, maka customer akan ditanyakan apakah ingin mengganti food court. Karena di sini customer hanya memilih menu dari satu food court saja. Jika customer ingin mengganti food court, maka kami melakukan looping dan akan menampilkan kembali nama-nama dari food court yang sudah kami sediakan, 10 food court tadi. Tetapi jika customer tidak ingin mengganti food court, maka kami akan menanyakan mengenai pembayaran. Apakah apakah ingin melanjutkan ke pembayaran? Jika customer tidak ingin melanjutkan ke pembayaran, maka kami akan menampilkan output, yakni pesanan Anda dibatalkan dan program kami selesai. Jika customer memilih untuk melanjutkan ke pembayaran, maka kami menyediakan 4 metode pembayaran, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya pada dekomposisi. Di sini kami menyediakan tunai, QRIS, kartu debit, dan e-wallet. Tunai, jika customer memilih untuk membayar menggunakan tunai dan QRIS, maka kami akan langsung menampilkan maaf, maka kami akan langsung menampilkan resi pembayaran dan program selesai. Jika customer memilih untuk menggunakan kartu debit, kami menyediakan 4 bank. Yang pertama ada BCA, kedua Mandiri, ketiga BNI, dan terakhir Mandiri. Lalu, customer akan diminta untuk menginput nomor kartu debit yang dipilih serta PIN bank yang dipilih. Jika sudah selesai, maka kami akan mengeluarkan resi pembayaran dan program kami selesai. Dan yang terakhir, jika customer memilih untuk menggunakan metode pembayaran menggunakan e-wallet, kami menyediakan 4 metode pembayaran atau 4 e-wallet yang dapat dipakai untuk membayar. Yang pertama ada GoPay, yang kedua ada Dana, yang ketiga ada OVO, dan yang terakhir ada ShopeePay. Setelah memilih e-wallet yang ingin digunakan, customer akan diminta untuk menginput nomor wallet yang digunakan, serta input PIN e-wallet yang digunakan. Jika sudah menginput PIN e-wallet yang digunakan, maka program kami akan mengeluarkan resi pembayaran dan program sudah selesai. Selanjutnya,
kelompok kami akan menjelaskan mengenai kode program kami yang dibuat menggunakan Python oleh saudara Ega Ahmad Fariza. Pada saudara Ega, kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode program yang telah dibuat oleh kelompok kami. Pertama ada tampilan judul program, lalu di sini ada deklarasi array dan variabel awal, di mana ada kurang lebih 10 array untuk menu dan daftar menu dan isinya. Kemudian di sini ada list food court dengan nama food court dan array dari array yang sudah ada sebelumnya. Kemudian ada array, list metode pembayaran dan array kosong untuk keranjang pesanan, keranjang jumlah pesanan, dan daftar harga pesanan. Kemudian input nama user dan nomor handphone user. Kemudian ini adalah program utamanya. Di sini ada program untuk menampilkan daftar food court serta looping ke 1. Di sini adalah looping pertama, conditional looping pertama. Lalu kami di sini melakukan for loop untuk memprint ke 10 daftar nama food court. Lalu di sini ada program untuk memilih food court dan di sini adalah program untuk menampilkan daftar menu pada food court yang terpilih, sama menggunakan for loop untuk memprint keseluruhan dari daftar menu yang ada di food court tersebut. Kemudian setelah daftar menunya di print, kami akan masuk ke loop kedua, yaitu program loop kedua untuk menambahkan pesanan ke keranjang belanja. Yang seperti ini programnya. Kemudian nanti akan muncul keranjang pesanan, yang dimana akan di print seperti ini. Kemudian kita akan diberikan kondisional untuk mengulang loop kedua, yaitu jika user ditanyakan apakah ingin menambah pesanan. Lalu jika tidak, maka user akan ditanyakan kondisional untuk masuki loop ketiga, yaitu untuk program untuk menghapus pesanan pada keranjang belanja. Kemudian inilah loop ketiga, program loop untuk loop ketiga untuk menghapus pesanan pada keranjang belanja. Setelah user menghapus salah satu pesanannya, maka user akan masuk lagi ke kondisional apakah ingin keluar dari loop 3 dan kembali ke loop 2 atau ingin mengulang kembali loop 3. Lalu jika kedua ini tidak dipenuhi, maka user akan kembali ke kondisional untuk mengulang loop 1 atau keluar dari loop keseluruhan. Dan ini adalah kondisi pilihan nomor food court tidak valid. Kemudian setelah program utamanya selesai, kita akan lanjut ke program lanjutan, yaitu melanjutkan ke pembayaran. Di sini user akan ditampilkan tampilan keranjang belanja totalnya. Kemudian di sini user akan ditampilkan kondisional untuk melanjutkan ke pembayaran. Jika user melanjutkan ke pembayaran, maka programnya akan berjalan untuk memilih metode pembayaran dan akan ada dua kondisi, yaitu kondisi pembayaran tunai atau kris dan kondisi pembayaran kartu debit dan e-wallet. Jika user tidak melanjutkan pembayaran, maka pembayaran akan dibatalkan oleh sistem. Kemudian jika user mengambil kondisi satu, yaitu pembayaran tunai atau kris, maka user akan langsung ditampilkan resi pembayaran. Jika user memilih pembayaran kartu debit atau e-wallet, user akan diberikan pilihan untuk memilih kartu debit atau e-wallet yang user gunakan dan memasukkan PIN serta user akan ditampilkan resi pembayaran. Baik, langsung saja kita ke simulasinya. Baik, di sini user akan diminta masukkan nama dan nomor telepon. Lalu di sini user akan ditampilkan daftar food court. Kemudian memilih food court dan
user akan ditampilkan seluruh daftar menu yang ada pada food court yang dipilih. Di mana di sini contohnya saya mengambil kantin SKIP dan ini adalah daftar menu dari kantin SKIP. Dan ini adalah ketika keranjang belanja saat ini. Jika user ingin menambah pesanan, maka ketika ditanya, masukkan input Y. Nah, sekarang user akan diminta memasukkan nomor menu yang akan ditambahkan lagi. Nah, setelah menambahkan, maka keranjang belanja akan bertambah menjadi seperti ini. Jika user tidak ingin menambah pesanan, user akan ditanyakan untuk apakah ingin menghapus pesanan. Misalkan, saya ingin menghapus pesanan yang nomor 1 ini, maka keranjang belanja yang sekarang menjadi hanya seperti ini. Jika user tidak ingin menambah pesanan maupun menghapus pesanan, user akan ditanyakan apakah ingin mengganti food court atau tidak. Nah, di sini saya mengganti food court ke semisal kedai hijau. Maka user akan ditampilkan daftar menu ke food court yang telah diganti. Dan semisal saya memilih es campur dan sebanyak 4, maka sekarang keranjang belanjanya seperti ini. Dan jika user sudah cukup memasukkan barang-barang pesanannya ke keranjang belanja, maka user akan ditanyakan apakah ingin melanjutkan ke pembayaran. Jika iya, maka user akan ditanyakan menggunakan metode pembayaran apa. Semisal kartu debit, maka bisa memilih jenis kartu debit yang digunakan dan memasukkan PIN dari kartu debit tersebut. Dan user akan ditampilkan resip pembeliannya sebagai berikut. Sekian presentasi kelompok kami mengenai program yang sudah kami buat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata maupun perbuatan. Terima kasih.